Oh my god. Thank God aku cuma tanya-tanyain doang. Thank God they didn't have any grudge against me. Aku takut banget aku bakal dipenjara. Kayaknya sekarang aku harus berhenti gangguin Mutiara dulu deh. I need to take a break, karena sekarang pasti polisi lagi mantau aku. Aku udah gagal ngusir Mutiara dari kontrakannya, terus udah gagal bikin dia keluar dari tempat kerjanya. Maybe now it's time buat nagih janji Bu Cynthia yang mau bantuin aku dekat sama Kenzo. Kok gak diangkat sih? Since aku orang yang gak sabaran, gimana kalau next stop aku bakal samperin rumah Bu Cynthia? Sounds good. Ini berkas yang harus Pak Kenzo tanda tanganin hari ini. Dan untuk hari ini nggak ada jadwal meeting internal, tapi untuk jadwal meeting sama klien baru akan dischedulkan minggu depan. Kalau gitu saya permisi, Pak. Mungkin sekarang aku biarin aja Kayla bersikap kayak gitu buat lampiasin kemarahannya. Siapa tahu kalau dia udah ngerasa lega, dia bakal balik bersikap kayak biasanya lagi. Nah, aku pengen nelfon Mutiara. Tadi jam segini dia pasti lagi kerja dan gak bakal angkat telepon aku. Mut. Tolong gantiin aku bentar di sini ya. Aku mau ke toilet. Takutnya nanti ada customer mau bayar lagi. Iya kak, gak makasih ya Mut. Ada yang mau handphone cafe. Apa ya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, Sentetia Cafe. Kayak kenal nih suara. Mas Kenzo. Mutiara? Aduh, Mas Kenzo nggak usah macem-macem deh. Nelfonin saya dari handphone cafe gini. Kamu tuh jangan kepedean ya Mutiara. Lagian siapa juga yang pengen nelfon kamu? Saya itu lapar, makanya saya pengen telepon kafe buat pesan makanan. Kenapa nggak minta sama Bipa aja, Mas? Biasanya kalau siang-siang kan minta makanan dibikin sama Bipa. Semenjak kamu udah gak kerja lagi di rumah saya, gak ada orang yang bisa nganter makanan siang lagi di kantor saya. Bipa sama Mbak Nunu sibuk buat ngurusin rumah. Dan ngomong-ngomong, saya ini pelanggan loh, Mutiara. Seharusnya kan sebagai pelayan harus menghadapi customer dengan baik. Iya kan? Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengen pesen roasted chicken with potato sama salad. Sama fried calamari. Sama minumannya ice lemon squash. Baik, Pak. Saya ulangin pesanannya ya. Ada roasted chicken with potato and salad. Terus juga ada fried calamari. Dan untuk minumannya ice lemon squash ya. Satu lagi ya. Saya pengen pelayan yang nganterin adalah pelayan yang kemarin nganterin makanan ke kantor saya. Saya nggak mau orang lain. Oh iya, bukannya kemarin aku yang nganterin makanan ke kantornya Mas Kenzo? Kenapa harus pakai pelayan itu, Pak? Kalau misalkan pelayan itu sibuk dan ada pelayan lain, gimana? Kenapa jadi masalah kamu? Kalau emang nanti pelayan itu nganterin makanan ke kantor saya janji saya bakal ngasih review yang bagus dan kasih bintang 5 buat cafe itu. Gimana? Baik, Pak. Permisi. Saya ketemu Pak Aditya tuh untuk bahas kerjaan, Bu. Karena kan Bu Cynthia kan baru kena musibah dan Ibu belum bisa kembali kerja. Kamu bahas kerjaan sama Pak Aditya? Kan kamu tadi bilang kamu mau resign. Kalaupun bahas kerjaan, kenapa mesti di apartemen? Kan ada tempat lain yang lebih formal.
Saya minta maaf, Bu. Karena sebelumnya saya kebawa emosi dan saya nggak bisa berpikir jernih sampai-sampai saya minta resign. Di jalan pulang, saya baru berpikir ulang dan saya urungkan niat saya untuk resign. Makanya saya kesini untuk bilang sama Ibu kalau saya nggak jadi resign. Dan soal kenapa saya bertemu di apartemen itu, ya karena saya Aditya itu... Capek banget ya denger alasan klasik kayak begini. Ibu Rianti, sebentar sabar dulu ya. Biar saya dengerin dulu penjelasan asisten saya. Kalau gitu, pekerjaan apa sih yang kamu bahas sama Pak Aditya? Saya baru ingat, Bu. Kalau minggu depan itu kan kita ada meeting dengan klien dari Singapura yang minta disuplai bahan olahan seafood. Jadi otomatis saya harus bahas itu dengan Pak Aditya, Bu. Ya tapi nggak harus di apartemen kan? Masih banyak tempat lain kan? Bu Rianti kan pasti paham. Di apartemen itu isinya bukan cuma unit tempat tinggal aja, Bu. Tapi ada kafe, ada food court, ada taman. Iya, saya tahu, kamu nggak usah ajarin saya. Sabar, Bu. Sebenarnya sih ada masuk akalnya juga. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Ibu Rianti benar-benar yakin kalau sebenarnya Dina ini punya hubungan sama Pak Aditya? Part mananya? Anting. Anting? Iya, anting. Kalau Bu Rianti cerita soal anting itu ke Bu Cynthia, kira-kira Bu Cynthia bakal sadar nggak ya? Kalau anting yang Bu Rianti maksud itu adalah antingku yang jatuh saat Bu Cynthia jatuh dari tangga. Saya nemuin anting Dina di saku jas suami saya. Anting kamu di saku jasnya Pak Aditya? Soal itu saya juga nggak tahu, Bu, kenapa anting saya bisa ada di Pak Aditya. Mungkin saya nggak sadar kalau anting itu jatuh dan kebetulan Pak Aditya yang nemuin. Saya juga nggak tahu di mana anting itu jatuh, Bu. Mustahil kalau si Dina ini berhubungan sama Pak Aditya. Aku sih lebih percaya sama Dina ya. Kalau anting itu mungkin jatuh terus ditemuin sama Pak Aditya dibandingin sama tuduhannya Bu Rianti. Karena emang Bu Rianti ini terlalu posesif dan overthinking. Semua yang dekat sama Pak Aditya pasti dicurigain. Ini Mut pesanannya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Jarak? Aurel mana ya? Tadi sih Mbak Aurel katanya ke toilet. Tapi sampai sekarang saya belum ketemu-temu lagi sih. Kamu dari mana? Tadi saya habis teleponan sama ketua komunitas stand up comedy di kampus, Mas. Minggu depan kan kita mau bikin open mic dan mereka juga udah confirm. Habis ini aku langsung bikin flyernya. Oke. Itu orderan delivery. Iya, Mas. Dari siapa? Buat Mas. Saya mau nganterin ke kantor PT Adita Mas Segara Raya. Pasti kerjaan Kak Kenzo nih. Dia pasti kangen dianterin bekal sama Mutiara. PT Adita Mas Segara Raya. Saya kayak pernah denger deh. Itu perusahaannya sekarang dipegang sama Kak Kenzo, Mas. Ah, I see. Kalau kamu yang nganterin, nanti kamu curi-curi kesempatan buat pacaran sama dia. Hah? Enggak kok. Lagian kalau orang lain yang nganterin juga nggak apa-apa banget. Malah saya di sini-sini aja nggak apa-apa. Hah. Kamu bilang nggak pacaran, tapi Kenzo bilang kalian pacaran. Ini mana yang benar? Mas tenang aja kok. Mutiara
pasti bakalan selalu fokus kerja. Mutiara nggak mungkin berbuat macam-macam. Ya kan, Bu? Tadi soalnya Mas Kenzo-nya juga bilang kalau saya nganterin dia bakal antara review bagus dan kasih bintang 5 ke cafe ini. Mas Kenzo ini ada aja gebrakannya yang bikin aku deg-degan. Ya udah, saya izinin kamu anterin pesanannya ke Kenzo. Makasih banyak ya Pak. Mbak, saya mau naruh ini dulu. Kak Kenzo selalu aja punya cara biar bisa ketemu sama Mutiara.